kemenangan, terhadap prestasi, terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Untuk itu sebagai PSSI saya sangat berterima kasih akan kecintaan masyarakat dan terus dukungan yang telah diberikan terhadap sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Ya pokoknya Klaus soalnya masih muda kan, jadi mainnya harus lebih ngotot gitu, nggak boleh kalah sama yang senior-senior yang mau kalah. Wah, ini pasti bisa menggemparkan publik tanah air. Begini pernyataan jujur cerdas Ratu Tisha usai Timnas Putri Indonesia berhasil kalahkan Vietnam 3-0 di babak semifinal SEA Games 2025 kemarin lusa. Bahkan ungkapkan satu hal besar ini. Sampai akhirnya muncul pengakuan sangat berani striker Timnas Putri Indonesia Claudia Schuneman jelang laga final lawan Thailand besok malam. Ada aroma kuat balas dendam, benarkah? Akhirnya publik lega. Manajer Timnas Indonesia, Pak Sumarji, akhirnya sadar dan waras jelang lawan Myanmar. Sampai sebut nama Shin Taeyong yang buat kuping PSSI panas membara. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, kabar gembira anak didik STY yaitu Nova Arianto akhirnya bongkar rahasia super besar. Apakah akan gantikan Indra Syafri jadi pelatih Timnas U22 di SEA Games 2025 Thailand kah? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, dalam kejutan yang menggemparkan dunia sepak bola wanita Asia Tenggara, Timnas Putri Indonesia berhasil menundukkan Timnas Putri Vietnam dengan skor telak 3-0 di laga semifinal SEA Games 2025 yang berlangsung di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Konburi, Thailand pada 2 hari lalu. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha Destria, yang hadir mendampingi tim, memberikan pernyataan yang menggugah banyak pihak. Dengan nada penuh kebanggaan, Ratu Tisha mengungkapkan beberapa hal yang tak hanya mencerminkan apresiasi terhadap kemenangan ini, tetapi juga pandangan jujur, berani, dan cerdas tentang sepak bola Indonesia, terutama dalam konteks perjuangan Timnas Putri Indonesia. Di hadapan awak media, Ratu Tisha mulai membuka percakapan dengan sebuah pernyataan tegas. Ini bukan kemenangan kebetulan. Ini adalah hasil kerja keras yang dimulai jauh sebelum SEA Games 2025 dimulai. Kemenangan ini adalah buah dari kerjasama tim yang solid, pelatih yang berkualitas, serta mentalitas pemain yang terus berkembang, ujar Ratu Tisha dengan penuh keyakinan. Kemenangan 3-0 ini menurut Ratu Tisha menjadi bukti bahwa tim Indonesia bukan hanya sekedar tim yang bertahan dan berharap pada peluang. Anak-anak bermain dengan taktik yang sangat cerdas. Akira Higashiyama berhasil memanfaatkan kekuatan serangan balik kami dengan sangat baik. Sementara di sisi lain, pemain bertahan menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa. Tambahnya, Wakil Ketua Umum PSSI ini tidak hanya bicara soal taktik dan strategi, tetapi juga soal mentalitas pemain. Saya sangat bangga dengan kekuatan mental tim. Kami semua tahu bahwa Vietnam adalah tim yang sangat kuat, dan banyak yang meragukan Indonesia mampu menghadapi mereka, apalagi setelah kekalahan telak dari Thailand. Namun, anak-anak membuktikan bahwa mental juara tidak hanya muncul setelah kemenangan, tetapi juga muncul dalam setiap langkah yang diambil dalam perjuangan, ungkap Ratu Tisha dengan penuh rasa haru. Kemenangan ini memang bersejarah, tidak hanya karena mengantar Timnas Putri Indonesia ke final untuk pertama kalinya, tetapi juga karena tim ini menunjukkan kekuatan mental yang tak mudah menyerah, meski sempat dihantam oleh rasa pesimis yang sempat menghantui. Pemain-pemain seperti Claudia Schuneman dan Isa Warps membuktikan bahwa kualitas individu dapat berpadu dengan semangat kolektif untuk menciptakan hasil yang mengagumkan. Kini, Timnas Putri Indonesia harus bersiap untuk menghadapi final yang akan mempertemukan mereka dengan tuan rumah, Thailand besok malam. Tuan rumah tentunya menjadi favorit, mengingat kekuatan mereka yang telah terbukti di SEA Games 2025 dan kemenangan telak 8-0 atas Indonesia di fase grup sebelumnya. Thailand memiliki banyak pemain berkelas dunia, namun Ratu Tisha tetap optimis dan percaya bahwa Timnas Putri Indonesia telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Saya tahu banyak yang meragukan kami setelah kekalahan telak dari Thailand di fase grup. Tapi ini adalah sepak bola. Kami akan memberikan yang terbaik di final. Kami tidak akan menyerah hanya karena kami kalah di pertemuan pertama. Kami sudah menunjukkan bahwa kami bisa mengalahkan tim kuat seperti Vietnam. Thailand juga bukan tak terkalahkan, tegas Ratu Tisha dengan berani. Dengan segala tantangan yang ada, kemenangan ini semakin mengingatkan kita bahwa Timnas Putri Indonesia adalah tim yang tak mudah dipandang sebelah mata. Mereka adalah tim yang penuh tekad, semangat, dan mentalitas yang kuat. Ratu Tisha, sebagai bagian dari pengelolaan sepak bola Indonesia, pun menegaskan bahwa peran PSSI dalam membangun sepak bola putri tidak akan berhenti di sini. Saya ingin semua orang tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Kemenangan ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang yang akan terus kami upayakan. Timnas Putri Indonesia layak untuk mendapatkan lebih banyak dukungan, perhatian, dan apresiasi dari masyarakat Indonesia.
tutup Ratu Tisha dengan penuh keyakinan. Sementara itu, di sisi lain, setelah mencetak 2 gol indah yang membawa Timnas Putri Indonesia menembus final SEA Games 2025 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Claudia Schuneman kini menjadi salah satu sorotan utama. Tidak hanya karena kontribusinya di lapangan, tetapi juga karena semangat dan motivasi besar yang ia miliki menjelang laga final melawan tuan rumah, Thailand, yang akan digelar besok malam di 700 Anniversary Stadium, Chiang Mai. Dalam wawancara eksklusif menjelang laga final, Claudia, yang dikenal dengan ketajamannya di lini depan, mengungkapkan perasaannya yang penuh tekad dan motivasi balas dendam setelah kekalahan telak 8-0 di fase grup SEA Games 2023 lalu. Dengan gaya bermain yang lugas dan penuh semangat, Claudia mengaku bahwa hasil tersebut justru semakin menguatkan tekadnya dan seluruh tim untuk memberikan yang terbaik di final besok. Claudia memulai pernyataannya dengan mengatakan, laga melawan Thailand nanti sangat penting bagi kami. Kami tahu apa yang terjadi di fase grup dan bagaimana kami kalah telak 8-0. Itu sangat menyakitkan, tetapi sekarang kami sudah siap. Kami punya motivasi yang lebih dan kami tidak akan membiarkan kekalahan itu menghantui kami lagi. Sebagai salah satu pemain kunci dalam serangan Timnas Putri Indonesia, Claudia mengaku bahwa kekalahan tersebut memang menjadi cambuk besar bagi dirinya dan rekan-rekannya. Namun, dia juga percaya bahwa tim kini jauh lebih matang dan siap menghadapi tantangan lebih besar lagi. Kami sudah berkembang pesat sejak kekalahan itu. Kami tidak bisa lagi disebut tim yang mudah dihancurkan. Kami punya taktik yang lebih cerdas dan kami tahu bagaimana cara bermain dengan lebih percaya diri. Lanjutnya, Claudia menyebutkan bahwa meskipun Thailand merupakan lawan yang sangat kuat, mereka tidak bisa dianggap tak terkalahkan. Kami tahu bahwa Thailand adalah tim yang solid, dengan banyak pemain hebat. Tetapi kami juga sudah menunjukkan kualitas kami di semifinal melawan Vietnam. Setiap pertandingan adalah kesempatan baru, dan di final nanti kami akan menunjukkan bahwa kami bisa lebih baik daripada yang terlihat di fase grup, tegasnya. Sebagai pemain yang telah berpengalaman bermain di berbagai turnamen internasional, Claudia merasa bahwa pengalaman tersebut akan menjadi modal berharga untuk menghadapi tekanan di final. Kami punya kepercayaan diri yang lebih sekarang. Kami tidak takut bermain melawan tim-tim besar seperti Thailand. Kami tahu kami bisa. Di lapangan nanti, kami akan berjuang mati-matian untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia, ujarnya dengan penuh keyakinan. Selama perjalanan Timnas Putri Indonesia menuju final, Claudia menekankan betapa pentingnya semangat kolektif dalam tim. Kemenangan atas Vietnam sangat berarti bagi kami. Itu menunjukkan bahwa kami bukan hanya bergantung pada 1 atau 2 pemain. Seluruh tim bermain dengan mentalitas juara, dan itu yang membuat kami semakin solid. Kami percaya satu sama lain, dan itu adalah kekuatan terbesar kami, ujar pemain yang sebelumnya juga tampil gemilang bersama tim di ajang Liga 1 Wanita Indonesia ini. Claudia juga menekankan bahwa kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya tahu banyak orang yang meragukan kami setelah kekalahan besar di fase grup, tetapi kami ingin menunjukkan bahwa kami mampu bangkit. Kemenangan ini adalah untuk semua yang sudah mendukung kami, untuk setiap anak perempuan di Indonesia yang bermimpi bermain sepak bola, dan untuk seluruh masyarakat yang percaya pada kami. Claudia tidak hanya memandang laga final sebagai kesempatan untuk meraih medali emas, tetapi juga sebagai kesempatan untuk membalas dendam atas kekalahan telak yang terjadi di fase grup. Kami ingin balas dendam, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk semua orang yang sudah bekerja keras mendukung kami. Kami ingin menunjukkan bahwa kami adalah tim yang kuat, dan meskipun kalah 8-0 sebelumnya, itu bukan gambaran dari kualitas kami sebenarnya, katanya dengan nada penuh semangat. Meskipun pertemuan pertama dengan Thailand berakhir dengan skor yang sangat tidak menguntungkan, Claudia mengingatkan bahwa sepak bola adalah permainan yang selalu penuh dengan kejutan. Apa yang terjadi di fase grup itu sudah lewat. Sekarang adalah waktu yang berbeda. Kami lebih siap, lebih kuat, dan lebih bersemangat. Di final kami akan bermain dengan hati dan menunjukkan kekuatan kami sebagai tim, tegasnya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Media Belanda kembali menghangatkan perbincangan dunia sepak bola Indonesia. Kali ini, kabar datang dari sosok John Heitinga, mantan pelatih Ajax Amsterdam, yang disebut-sebut telah menolak tawaran untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia. Rumor ini langsung menyebar luas dan menyita perhatian publik tanah air, terutama karena nama Heitinga sebelumnya sempat masuk dalam daftar kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert. Sebagaimana diketahui, PSSI memang sedang bergerak cepat mencari nahkoda baru untuk Timnas Indonesia setelah resmi mengakhiri kerjasama dengan Kluivert pada 16 Oktober 2025. Kepergian Kluivert beserta stafnya menjadi pukulan tersendiri usai kegagalan skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026.
Kondisi ini membuat federasi langsung menyusun strategi baru dan mengumpulkan nama-nama pelatih top dunia yang dinilai mampu mengangkat prestasi tim nasional. PSSI mengaku telah menyaring 5 calon pelatih potensial. Bahkan Direktur Teknik PSSI, Alexander Swiers, bersama 2 anggota Exco, Endri Erawan dan Muhammad, kirim langsung ke Eropa untuk mengadakan serangkaian wawancara dengan kandidat tersebut. Di tengah proses pencarian itu, sejumlah nama besar mulai bermunculan, seperti Giovanni van Bronckhorst, Jesus Casas, hingga Heimir Hallgrimsson. Namun pihak PSSI tetap menjaga kerahasiaan rapat dan enggan menyebutkan siapa saja kandidat sebenarnya. Saat PSSI memilih bungkam, media Belanda justru bergerak lebih cepat. Soccernews.nl melaporkan bahwa John Heitinga termasuk kandidat yang sempat didekati PSSI. Pelatih berusia 42 tahun tersebut baru saja berpisah dengan Ajax Amsterdam pada November lalu, setelah serangkaian hasil kurang memuaskan. Ia juga dikenal pernah menjadi asisten Arne Slot di Liverpool pada musim 2024-2025, sehingga rekam jejaknya tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa Heitinga menolak tawaran yang diajukan PSSI. Mantan pelatih Ajax menolak tawaran menjadi pelatih timnas Indonesia, tulis Soccernews.nl pada Kamis 11 Desember 2025. Meski demikian, laporan tersebut menambahkan bahwa peluang untuk kembali membuka negosiasi di masa depan masih sangat mungkin terjadi. Menurut berbagai sumber yang dikutip Soccer News, PSSI memang telah menghubungi Heitinga untuk menanyakan kesiapannya memimpin skuad Garuda. Akan tetapi, respon sang pelatih adalah penolakan untuk saat ini. Meski begitu, pintu kemungkinan tidak sepenuhnya tertutup. Meski begitu, pintu kemungkinan untuk masa depan mungkin masih sedikit terbuka, tambah laporan itu. Rumor mengenai Heitinga semakin menguat setelah publik menemukan bahwa mantan bek timnas Belanda itu mulai mengikuti akun Instagram timnas Indonesia dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia juga terlihat mengikuti akun Jordi Kluivert, penasihat timnas Indonesia sekaligus sahabatnya sesama marga Belanda. Langkah kecil di dunia maya itu sontak memicu spekulasi bahwa Heitinga memang tengah masuk radar PSSI. Walaupun kini ia memilih menolak, faktor kedekatan dan komunikasi yang sudah terjalin membuat peluang kembalinya pembicaraan masih menjadi bahan diskusi menarik. PSSI yang tengah memburu pelatih baru tentu harus mempertimbangkan banyak aspek, sementara publik Indonesia berharap sosok yang tepat dapat membawa angin segar dan prestasi lebih tinggi bagi tim Garuda. Timnas Indonesia U22 berada di ujung tanduk pada ajang SEA Games 2025. Nasib Garuda Muda bakal ditentukan pada Kamis 11 Desember 2025, tepatnya oleh hasil duel antara Malaysia kontra Vietnam di grup B. Di tengah situasi genting ini, pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto, memberikan pesan penuh motivasi kepada para pemain U22 agar tetap menjaga harapan. Perjalanan Indonesia U22 di SEA Games 2025 memang jauh dari mulus. Berstatus sebagai juara bertahan dan salah satu kandidat kuat peraih emas, skuad asuhan Indra Syafri justru tersandung di laga pembuka. Mereka takluk 0-1 dari Filipina pada pertandingan Senin 8 Desember 2025 lewat gol tunggal Otu Abang Banatau yang lahir dari skema sederhana namun mematikan. Kekalahan itu otomatis memperkecil peluang Garuda Muda untuk lolos ke semifinal. Kini situasinya menjadi rumit. Indonesia mustahil menjadi juara grup dan hanya dapat berharap lolos melalui jalur runner-up terbaik. Syarat pertama adalah menang mutlak atas Myanmar pada Jumat 12 Desember 2025. Namun kemenangan tersebut tidak serta-merta memastikan tiket semifinal, karena semuanya bergantung pada hasil pertandingan grup lain. Di saat itulah perhatian tertuju pada grup B, tempat Malaysia dan Vietnam sama-sama mengantongi 3 poin. Kedua negara berada dalam posisi ideal. Mereka memperebutkan status juara grup, tetapi juga bisa lolos berbarengan andai laga berakhir imbang. Sebuah hasil yang bisa menjadi mimpi buruk bagi Indonesia U22. Meski demikian, Nova Arianto meminta skuad Garuda Muda untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran. Dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu 10 Desember 2025, Nova mengirimkan pesan motivasi agar para pemain tetap percaya diri dan menjaga mimpi besar mereka. Kalau saya bilang, kita harus yakin ya, kita harus percaya, dan kita sekali lagi harus punya mimpi bahwa kita masih bisa juara SEA Games, ujar Nova, dikutip dari Antara. Nova menegaskan bahwa fokus utama Indonesia bukanlah pertandingan Malaysia-Vietnam, melainkan laga hidup mati kontra Myanmar. Ia tidak ingin para pemain kehilangan energi hanya untuk memikirkan hal yang berada di luar kendali mereka. Jangan pernah pedulikan apapun, tegas Nova. Saya yakin mereka semua sudah memberikan yang terbaik. Harapannya di pertandingan terakhir nanti, kita tetap tampil maksimal terlepas dari apapun hasil Vietnam dan Malaysia.
Dengan begitu, Indonesia U22 kini berada dalam dua skenario. Menuntaskan kewajiban sendiri untuk menang atas Myanmar, sekaligus berharap laga Malaysia-Vietnam tidak berakhir imbang. Nasib Garuda Muda benar-benar berada di persimpangan, namun motivasi dari Nova Arianto menjadi dorongan penting agar para pemain tetap menjaga mentalitas positif menjelang laga krusial. Pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto, kembali menyuarakan optimisme yang kuat terkait masa depan sepak bola Indonesia. Ia menegaskan bahwa mimpi besar untuk melihat Garuda tampil di putaran final Piala Dunia tidak boleh padam, sekalipun Indonesia baru saja gagal menembus Piala Dunia 2026. Bagi Nova, kegagalan bukanlah akhir perjalanan, melainkan pematik semangat untuk menciptakan generasi yang lebih siap. Seperti diketahui, Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah menelan 2 kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga itu berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Oktober lalu dan menjadi titik akhir perjuangan pasukan Garuda menuju ajang terbesar sepak bola dunia. Dalam konferensi pers Festival Sepak Bola Rakyat di Stadion Sumantri Brojonegoro, Jakarta Selatan, Rabu 11 Desember 2025, Nova menyampaikan pesan emosional namun syarat makna. Memang kegagalan kemarin pastinya banyak orang kecewa, tapi saya selalu minta, jangan pernah lepas mimpi kita untuk bermain di Piala Dunia. Tegasnya, mimpi yang menjadi pemacu generasi baru. Menurut Nova, mimpi menuju Piala Dunia bukan sekadar angan-angan kosong, tetapi fondasi untuk membangun sistem pembinaan yang lebih matang. Ia menegaskan bahwa visi besar tersebut justru harus menjadi pendorong untuk memperbaiki kualitas pemain dari generasi ke generasi. Karena mimpi itu akan membawa kita untuk lebih mempersiapkan lagi, lebih baik dari generasi-generasi selanjutnya, ujarnya. Nova sendiri bukan sosok asing dalam perjalanan panjang Indonesia di kualifikasi. Ia menjadi bagian penting dari staf kepelatihan Shin Tae-yong, mendampingi sang pelatih dalam total 57 pertandingan. Namun di awal 2025, masa itu berakhir ketika Shin diberhentikan oleh PSSI dan digantikan oleh Patrick Kluivert asal Belanda. Fokus membangun fondasi tim muda. Setelah pergantian pelatih senior, Nova diberikan tanggung jawab besar, membentuk generasi muda Indonesia. Kepercayaan itu berbuah manis ketika ia sukses membawa Timnas Indonesia U17 berlaga di Piala Dunia U17 2025. Di turnamen tersebut, Garuda Muda menorehkan sejarah tersendiri dan mendapat apresiasi luas atas perkembangan pesat yang mereka tunjukkan. Kesempatan merasakan atmosfer Piala Dunia. Walaupun mimpi tampil di Piala Dunia 2026 belum tercapai, masyarakat Indonesia tetap memiliki kesempatan merasakan nuansa ajang bergengsi tersebut. Pada 22 Januari mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA World Cup Trophy Viewing Event, sebuah kesempatan langka bagi publik untuk melihat langsung trofi Piala Dunia yang terakhir kali diangkat Lionel Messi bersama Argentina. Nova berharap momentum itu dapat kembali menyalakan semangat masyarakat dan pemain muda Indonesia untuk terus bermimpi besar. Walaupun belum bisa kesampaian, saya percaya semua sudah memberikan yang terbaik. Harapan saya, mimpi kita jangan pernah berhenti. Kita bisa bermain di Piala Dunia. Tutupnya penuh keyakinan. Manajer Timnas Indonesia U22, Sumarji, memberikan refleksi jujur setelah Garuda Muda secara mengejutkan tumbang 0-1 dari Filipina U22 pada laga perdana SEA Games 2025. Kekalahan itu bukan hanya di luar ekspektasi, tetapi juga menjadi tamparan keras bagi seluruh elemen tim. Laga yang berlangsung di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin 8 Desember 2025, menyisakan banyak evaluasi menjelang pertandingan penting kontra Myanmar pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 18.00 WIB. Sumarji mengakui dirinya sama sekali tidak membayangkan Indonesia akan kalah dari Filipina, tim yang selama ini belum pernah mengungguli skuad asuhan Indra Syafri. Kekalahan tersebut menurutnya bukan hanya soal teknis di lapangan, melainkan juga menyangkut kondisi mental para pemain yang harus segera diperbaiki. Kekalahan kemarin sangat pahit, sangat menyedihkan, dan itu menjadi koreksi yang sangat penting buat kami di tim ini, ujar Sumarji, Kamis 11 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa langkah pertama yang harus diperbaiki adalah mental bertanding, terutama karena para pemain terlihat kehilangan percaya diri setelah kebobolan. Sumarji bahkan menegaskan dirinya benar-benar tak menyangka Indonesia bisa takluk dari Filipina. Tidak pernah saya menyangka, dan tidak pernah saya mengira kami akan kalah dengan Filipina. Itu di luar nalar saya, tuturnya. Ia menambahkan bahwa selama dirinya mendampingi tim, kekalahan dari Filipina belum pernah terjadi, sehingga hasil ini menandai pengalaman yang sangat berbeda dan sekaligus menjadi catatan penting untuk pembenahan. Menyalakan kembali api semangat. Menyongsong laga penentuan melawan Myanmar, Sumarji berjanji akan mengobarkan kembali motivasi para pemain.
Ia menyadari bahwa skuad muda berusia 22-23 tahun membutuhkan pendekatan khusus, termasuk tekanan positif untuk membangkitkan performa. Ini juga salah saya karena saya tidak memberikan motivasi yang benar-benar menggebu kepada anak-anak. Aku Sumarji. Saya yakin mereka bisa, tetapi pemain seusia ini memang butuh tekanan. Tidak bisa kami hanya menggunakan gaya yang sama terus-menerus. Sumarji menegaskan bahwa ia dan tim pelatih akan bekerja keras memulihkan semangat Garuda Muda agar tampil lebih agresif dan percaya diri di laga berikutnya. Situasi klasmen masih menggantung. Indonesia U22 wajib menang atas Myanmar untuk tetap memiliki peluang lolos ke semifinal melalui jalur runner-up terbaik. Namun nasib Garuda Muda juga tak sempurnanya berada di tangan sendiri. Mereka masih bergantung pada hasil pertandingan grup B, di mana Vietnam U22 dan Malaysia U22, keduanya mengantongi 3 poin akan saling berhadapan. Jika kedua tim bermain imbang, peluang Indonesia menjadi semakin berat. Dengan situasi yang serba tidak pasti ini, kemenangan atas Myanmar adalah syarat mutlak, dan motivasi tinggi menjadi hal paling penting. Sumarji berharap para pemain bisa bangkit, menata kembali mental, dan menunjukkan bahwa Garuda Muda masih punya nyala untuk bertarung hingga detik terakhir. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, sedang berada dalam titik paling krusial sepanjang karirnya. Serangkaian hasil buruk dan performa Garuda Muda yang tak kunjung bangkit membuat laga terakhir fase grup C SEA Games 2025 kontra Myanmar U22, Kamis 12 Desember 2025 di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, menjadi ajang hidup mati bagi pelatih berusia 62 tahun tersebut. Sejak memulai rangkaian persiapan menuju SEA Games, Indra belum sekalipun merasakan kemenangan. Kekalahan di laga pembuka grup C melawan Filipina U22 menjadi pukulan paling telak sekaligus menambah panjang daftar hasil minor Garuda Muda. Kekalahan 0-1 dari Filipina menempatkan Indonesia di dasar klasemen dan membuat peluang lolos ke semifinal semakin menipis. Belum menang sejak masa persiapan. Catatan buruk Indra bermula sejak pertandingan uji coba yang digelar sebelum turnamen. Dalam 4 laga uji coba melawan India U22 dan Mali U22, Indonesia tampil jauh dari harapan. Mereka kalah 1-2 dan hanya bermain imbang 1-1 saat menghadapi India. Situasi tidak lebih baik ketika melawan Mali U22. Indonesia tumbang 0-3 di pertemuan pertama, sebelum akhirnya menahan imbang 2-2 pada pertemuan kedua. Rangkaian hasil negatif tersebut semakin menguatkan kritik bahwa performa Garuda Muda masih jauh dari standar tim juara bertahan SEA Games. Karena itulah, kekalahan dari Filipina bukan sekadar kejutan, melainkan alarm keras bagi Indra Syafri dan stafnya. Butuh kemenangan namun tak cukup. Meski Indonesia wajib menang atas Myanmar untuk menjaga peluang lolos, 3 poin saja belum menjamin tempat di semifinal. Nasib Garuda Muda masih bergantung pada pertandingan di grup A dan grup B, khususnya terkait persaingan runner-up terbaik. Namun apapun skenarionya, satu hal tidak berubah. Kemenangan adalah keharusan, bukan pilihan, baik untuk menjaga peluang lolos maupun untuk mengakhiri tren buruk yang menghantui Indra hampir setahun penuh. Catatan buruk mengikuti sejak Timnas U20. Sorotan terhadap Indra sebenarnya bukan baru kali ini. Sejak menangani Timnas U20 Indonesia di AFC U20 2025, performa tim di bawah kendalinya sudah menjadi perbincangan. Pada turnamen tersebut, Indonesia kalah 0-3 dari Iran, takluk 1-3 dari Uzbekistan, dan hanya bermain imbang 0-0 melawan Yaman. Awal 2025 pun tidak berjalan mulus. Meski sempat menang telak 4-0 dari India U20, Indonesia kembali menuai hasil buruk setelah kalah 0-2 dari Suriah U20 dan 0-1 dari Yordania U20. Jika dihitung sejak Maret 2025, Indra memasuki periode hampir 10 bulan tanpa kemenangan. Memang Indra sempat tidak menangani tim nasional selama Maret-September karena posisi pelatih U23 saat itu dipegang Gerald van Enberg. Namun setelah kembali ditugaskan memimpin timnas U22, rangkaian hasil negatif tak kunjung berubah. Pertaruhan nasib di Chiang Mai. Dengan semua catatan tersebut, laga melawan Myanmar U22 menjadi lebih dari sekadar pertandingan penyisihan grup. Pertandingan ini adalah titik balik yang menentukan arah perjalanan Garuda Muda sekaligus masa depan Indra Syafri sebagai pelatih. Tekanan dari publik sepak bola nasional semakin terasa. Jika Indonesia kembali gagal, ancaman evaluasi besar bahkan kemungkinan pergantian pelatih kian sulit dihindari. Kini, Garuda Muda harus bangkit atau bersiap menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Semua mata tertuju pada Chiang Mai, tempat nasib Indonesia di SEA Games 2025 akan ditentukan. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke pecinta timnas putri.